أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي وما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan wa ta'ala kembali kita harap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan apa yang kebaikan kita kelak di hadapannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau, para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, alhamdulillah jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan di dalam mengkaji dan membaca kitab Tauhid jilid 3 karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, di mana pada kesempatan yang lalu kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan syirik dan definisinya. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah azza wajal kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis dari syirik, ya. Karena syirik itu bukan hanya memiliki definisi, tetapi dia juga memiliki pembagian dan jenis-jenisnya. Dan ini apa yang kita pelajari adalah usaha yang kita tempuh agar kita bisa menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari kesyirikan yang telah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, begitu juga telah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Baik, untuk insyaallah kita akan minta kepada Abu Arkan mungkin ya untuk memulai membacakan materi kita pada siang hari ini insyaallah. Baik Ustaz, insyaallah. B. Jenis syirik. Syirik ada dua jenis, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya, syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban dan nazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala berupa kuburan, jin dan setan. Termasuk juga takut kepada orang yang telah mati, jin atau setan, bahwa mereka bisa membahayakan atau membuatnya sakit, juga mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak kuasa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala, berupa pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan. Hal yang saat ini dilakukan di sekeliling bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan para wali dan orang-orang soleh di sebagian wilayah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Lanjut Ustaz. Baik. Ahsanta barakallah. Nah, Barakallah. untuk pembahasan tentang syirik sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, orang-orang yang mati
membawa dosa syirik, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah haramkan atasnya neraka. Tentu ini adalah sebuah ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku kesyirikan. Disebutkan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah dalam peribadatan dengan sesuatu yang lain, maka Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Jadi di sini nas teks dalil sharih ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya siapapun yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia tidak akan diampuni dosa-dosanya dan dia akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dan diharamkan atasnya surga. Jadi katakan bahwasanya syirik itu ada dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Sedangkan syirik besar itu ada pembagiannya lagi, ya, nanti akan kita baca setelah ini. Dikatakan syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Dan ini adalah suatu poin yang tidak ada khilaf antara para ulama, seorang pun di antara para ulama Islam. Tidak ada yang berbeda pendapat dalam hal ini. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam permasalahan fikih, tapi permasalahan ya poin ini tentang kesyirikan, penyekutuan Allah, haramnya neraka, haramnya surga atas pelaku kesyirikan. Ya, ini tidak ada satupun yang selisih pendapat. Sehingga dikatakan dengan jelas bahwasanya syirik besar itu dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya, bahkan pembahasan-pembahasan yang seperti ini pun terdapat di dalam bab fikih yang dinamakan oleh para ulama dengan babur riddah, ya, bab-bab tentang kemurtatan. Kemudian dikatakan dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Ya, ini tidak ada khilaf antara para ulama. Jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripada, tentunya di sini akan ya, berbeda halnya ketika seseorang yang melakukan kesyirikan itu bertaubat kepada Allah sebelum dia mati. Ya, maka di sini ada ya potensi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa menjawab itu hanya Allah, apakah dia diampuni atau tidak ya, apakah taubatnya itu diterima atau tidak. Karena itu akan dilihat lagi kepada kesungguhan dia dalam meninggalkan perbuatan syirik tersebut. Syirik besar adalah memalingkan sesuatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mana seharusnya ibadah itu hanya diberikan kepada Allah, hanya ya difokuskan hanya kepada Allah, tapi dia juga memalingkannya kepada yang lain. Sehingga dia misalnya beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Dia bernazar kepada Allah dan juga bernazar kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk Allah juga menyembelih untuk selain Allah. Ini disebut di dalam istilah akidah dengan syirik besar. Seperti berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mendekatkan diri kepadanya dengan menyembelih kurban dan nadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala berupa kuburan, jin dan setan. Dan ini tentunya banyak sekali kita dapati bagaimana sebagian orang yang mereka menyembelih berbagai kurban dan bernadar dalam nadar-nadar mereka bukan hanya kepada Allah tetapi juga untuk kuburan. Bukan hanya kepada Allah tetapi juga untuk jin, roh, penunggu, setan, arwah dan yang lainnya ya dari apa yang diyakini dari keyakinan-keyakinan yang batil dan sesat. Kemudian dikatakan termasuk juga takut kepada orang-orang yang telah mati, jin atau setan, bahwa mereka bisa membahayakan atau membuatnya sakit. Nah, ini juga adalah keyakinan yang batil yang bisa menjadikan seseorang tergelincir dalam syirik besar. Misal dia meyakini bahwasanya tempat ini ada penunggunya, ya, tempat ini ada penjaganya, kemudian si penunggu tempat ini dia bisa memberikan bahaya, ya, selain dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ataupun dia dapat memberikan manfaat dari selain apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi seakan-akan dia meyakini ada di alam semesta ini makhluk ya, ciptaan Allah yang mereka yakini itu sebagai roh, kemudian arwah ataupun penunggu, jin dan setan dan yang lainnya yang memiliki kemampuan di luar kemampuan Allah dari apa yang mereka miliki. Ini adalah keyakinan yang batil, keyakinan kufur. Sehingga dengan jelas dikatakan ada orang yang takut kepada orang yang telah mati, ya. Dan sebagian meyakini bahwasanya orang yang telah mati itu akan datang kembali, atau bisa mampu untuk datang kembali ke keluarganya setelah dia meninggal dunia, ya.
dengan keyakinan-keyakinan yang batil ini akhirnya berembet pada keyakinan-keyakinan yang batil lainnya. Padahal itu jelas itu adalah jin, ya, yang menyerupai atau menjelma dengan orang yang telah mati dari keluarganya. Bahwa mereka bisa membahayakan atau membuatnya sakit, juga mengharapkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak kuasa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hak-hak atau af'alullah al-mukhtassa bihi, semua perbuatan Allah yang khusus hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada satupun dari makhluknya yang mampu untuk melakukannya. Ya, dalam hal apapun, selama itu adalah kekhususan milik Allah, maka tidak akan ada satupun dari makhluknya yang mampu untuk mengerjakannya. Siapapun dia dan seberapa hebat pun dia. Kemudian dikatakan di sini bahwasanya, ya, berupa pemenuhan kebutuhan dan menghilangkan kesusahan. Banyak sekali yang mempunyai hajat, ya, datangnya bukan ke masjid minta kepada Allah, datangnya, ya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan meminta, tetapi mereka malah mendatangi para penyihir dan dukun. Ya, ini masih banyak kesyirikan-kesyirikan yang seperti ini. Kemudian juga bukan hanya dalam memenuhi kebutuhan atau hajat, tapi juga menghilangkan kesusahan. Ada permasalahan apapun, ada, ya, ujian apapun, cobaan apapun dalam hidupnya, didatangi adalah orang-orang yang, ya, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang saat ini dilakukan di sekeliling bangunan-bangunan yang didirikan di atas kuburan para wali dan orang-orang saleh di sebagian wilayah Islam. Dan ini juga masih banyak tersebar, ya, dan apa yang kita bahas di pertemuan lalu tentang awal mula terjadinya kesyirikan di atas muka bumi itu karena pengagungan yang berlebihan, yang hulu dan ekstrim kepada orang-orang yang saleh, dan kesyirikan yang semacam ini masih banyak, ya, dan masih terus terjadi sampai detik hari ini. Dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat, sesuatu yang tidak bisa menolak madarat, apapun yang disembah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa taala pasti masuk dalam kategori ini. Yaitu sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallah, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah apa yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan orang-orang musyrikin dan dari ucapan mereka. Ada saja, ya, kilah-kilah mereka, alasan-alasan mereka, hujah-hujah mereka di dalam melakukan kesyirikan, dan sesungguhnya apa yang mereka sebutkan itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hujah di sisinya, dan itu tidak akan menjadikan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya apa yang mereka sembah itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa, dan ini merupakan, ya, puncak kebodohan seorang manusia ketika dia menghambakan dirinya kepada sesuatu yang pada hakikatnya tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, jangankan untuk kemaslahatan para penyembahnya, untuk kemaslahatan dirinya sendiri saja dia tidak bisa lakukan apa-apa. Baik. Kemudian dikatakan syirik besar ada 4 macam. Silakan, tafadhol dilanjutkan. Tanya dulu, Tat. Nah, silakan, tafadhol. Tadi disebutkan kan di awal itu, kan syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Dan ini berarti di sini maksudnya, dan itu tidak ada ya yang misalnya syirik itu tidak ada yang pelakunya keluar dari agama Islam tetapi tidak kekal di neraka, itu nggak ada ya. Dan itu berarti pasti dua-duanya terjadi, gitu kah? Pasti Atau ada? dua-duanya. Oh ya, Pasti tidak mungkin, dua-duanya. tidak mungkin dia keluar dari Islam kemudian tapi dia tidak kekal, tuh nggak ada ya? Enggak ada. Oh, Enggak ya. ada. Kecuali kalau dia bertobat sebelum meninggal, ya. Ya, ya, betul ya. Ya udah itu aja, Tat. Jazakallahu khair.
Amin wa iyyaki. Baik. Syirik besar ada 4 macam. Yang pertama yaitu syirik dakwah atau doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa-idza raqibu fil fulki da'awu Allahu mukhlishina lahud-din." فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Yang kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Yang ketiga yaitu syirik ketaatan, yaitu menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Attakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam وما أمروا إلا ليعبدوا إلها وحيدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahibnya dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Allah Rabb yang Maha Esa, tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Yang keempat, yaitu syirik kecintaan, mahabbah, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal kecintaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Surat Al-Baqarah ayat 165. Baik, ini tentang pembagian syirik besar. Dikatakan bahwasanya syirik besar ada 4 macam. Syirik besar tadi kita sudah jelaskan di awal bahwasanya adalah perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka. Dan ini ada 4 macam yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah syirik doa atau dakwah, syirik doa.
Syirik dalam hal doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah, ia juga berdoa kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kondisi orang-orang musyrikin di dua kondisi. Yang pertama adalah ketika mereka berada dalam kesulitan, dan yang kedua adalah ketika mereka berada di waktu yang lapang, ya, dengan berbagai kemudahan. Di sini Allah gambarkan ketika orang-orang musyrikin itu berada dalam sebuah kesulitan, semisal mereka sedang naik di atas suatu kapal di tengah lautan, maka mereka akan menjadi muwahhidin, ya, mereka akan menjadi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa dan ibadah mereka. Tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai ke daratan, sudah tenang, sudah nyaman, maka kembalilah mereka melakukan kesyirikan. Yang disebutkan oleh para ulama, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman itu dan yang apa Allah ceritakan di dalam ayat ini dengan orang-orang musyrikin di zaman ini, maka sungguh sangat jauh berbeda. Dari segi apa? Orang-orang musyrikin di zaman itu mereka menyekutukan Allah ketika dalam lapang, ya, dalam berbagai kenikmatan, dalam berbagai kenyamanan. Tetapi mereka menjadi muwahhid dalam keadaan yang sulit. Tetapi orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala saat lapang dan saat sempit. Ya. Mau kondisinya seperti apapun, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kesesatan yang nyata. Baik, kemudian syirik yang kedua adalah syirik niat, syirik keinginan, dan syirik tujuan. Dan ini akan lebih mencakup seluruh kesyirikan yang ada di dalam bab ibadah, yaitu menunjukkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu, dia menyembelih, dia bernadar, ya, apapun itu dia masuk ke dalam syirik niat. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan berikan kepada mereka balasan dari pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Barang siapa yang menginginkan dari amalannya di dunia, mengejar kenikmatan dunia, kami berikan dunia dengan sempurna, kata Allah. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia. Nah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Itulah orang-orang yang tidak akan memperoleh nanti di akhirat kecuali hanya api neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini, dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan menegur orang-orang yang niatnya berbeda dengan apa yang ada di lisan. Ketika lisannya mengucapkan saya melakukan ini lillahi ta'ala, ikhlas untuk Allah. Tapi ketika niatnya di dalam hati, di dalam jiwanya itu bukan untuk Allah, maka Allah katakan di dalam ayat ini, siapapun yang mengerjakan sebuah amal saleh, kebaikan, kebajikan, dan dia inginkan dunia di balik amal itu, kami berikan kepadanya dunia yang dia harapkan, yang dia inginkan dengan sempurna tanpa kami kurangi sedikit pun. Ya, jadi di dunia dia tidak akan merugi. Apa yang dia ingkar di balik amalan saleh yang dia inginkan, pujiankah? Dia akan mendapatkan pujian dari manusia. Ketenarankah? Dia akan mendapatkan ketenaran dari manusia. Popularitas, dia akan mendapatkan popularitas dari manusia. Ya, apapun yang dia inginkan, harta, ya, dia beramal saleh hanya ingin mendapatkan harta, dia akan mendapatkan harta, kata Allah. Ya. Akan kami sempurnakan balasannya di dunia, dan dia tidak akan merugi di dunia. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu nanti di akhirat tidak punya apa-apa kecuali api neraka. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan balasan apa-apa kecuali api neraka.
wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Sia-sialah apa yang mereka kerjakan di dunia, sehingga itu tidak akan bermanfaat bagi mereka. Maka ini adalah ayat yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengerjakan amal saleh yang dia tidak meniatkannya untuk mengharapkan ridha dan kecintaan dari Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah ancam di dalam ayat ini, yaitu api neraka, waliyadzubillah. Baik, kemudian yang ketiga adalah syirik ketaatan. Dan ini tidak kalah pentingnya untuk dibahas dari dua macam syirik sebelumnya, yaitu syirik doa dan syirik niat. Ya. Syirik ketaatan dikatakan bahwasanya yaitu menaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal bermaksiat kepada Allah. Berarti ada poin yang harus dia pahami di sini, bahwasanya yang pertama, ya, dia tahu bahwasanya ya, Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Ya. Kemudian yang kedua, dia tahu orang yang memerintahkannya ini menyelisihi perintahnya Allah. Dan yang ketiga, dia taati orang yang menyelisihi Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran tentunya. Nah, ketika ada orang yang melakukan hal tersebut, dia tahu apa yang diperintahkan oleh atasannya, apa yang diperintahkan oleh kakaknya misalnya, apa yang diperintahkan oleh gurunya, apa yang diperintahkan oleh pimpinannya, apa yang diperintahkan oleh suaminya misalnya, apa yang diperintahkan oleh orang tuanya misalnya, ya, apa yang diperintahkan oleh ketuanya, ya, adalah sesuatu yang menyelisih Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang fatal di dalam agama, maka ini bisa terjatuh ke dalam syirik ketaatan. Dan pembahasan syirik ketaatan ini selalu tidak dapat, ya, selalu saja berputar dalam ayat 31 surat At-Taubah, ya. Selalu dibahas ayat ini. Dan ini adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahli kitab yang dimana mereka terjatuh dalam syirik ketaatan. Bagaimana ayatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Orang-orang ahli kitab itu menjadikan para alim dan rahib-rahib mereka sebagai rob selain Allah. Mereka menjadikan guru-guru mereka itu sebagai rob selain Allah. Mereka menjadikan alim-alim, rahib-rahib, ya. Alim itu berarti ruhban, ahbar itu berarti adalah orang yang berilmu dari kalangan ahli kitab. Sedangkan ruhban itu adalah orang-orang yang ahli ibadah. Ya, ahbar itu ahli ilmunya, ruhban itu para ubatnya, para ahli ibadah. Mereka jadikan orang-orang yang alim, orang-orang yang abid di tengah mereka sebagai Rabb tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb tandingan selain Allah. Ya. Ada tiga hal yang dijadikan oleh orang-orang ahli kitab sebagai tandingan Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alim-alim di antara mereka, rahib-rahib di antara mereka, dan Al-Masih putra Maryam. Kemudian Allah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal mereka itu tidaklah disuruh untuk menyembah kecuali Rabb yang satu, Rabb yang esa, yaitu Allah. Kenapa mereka menyembah Allah dan menyembah para alim ulama mereka? Kenapa mereka menyembah Allah dan menyembah orang-orang yang ahli ibadah di antara mereka? Kenapa mereka menyembah Allah juga menyembah Al-Masih putra Maryam? Ini kesalahan besar, ini syirikan. Ya, syirik ketaatan ini. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, Maha Suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Baik, di sini ada seorang ahli kitab yang kemudian setelah itu masuk ke dalam Islam bertanya, ketika berada dalam ahli kitab, kita tidak pernah sujud kepada rahib-rahib kita. Kita tidak pernah menyembah rahib-rahib kita. Tidak pernah menyembah para ahli ibadah di antara kita.
Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu kami menyembah mereka padahal kita nggak pernah sujud? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman bahwasanya yang namanya ibadah itu tidak hanya harus dengan sujud. Ibadah itu tidak harus hanya dengan menyembah, menghambakan diri, tetapi dengan mentaati apa yang dikatakan oleh rahib-rahib, para alim ulama, para abid, para zuhad, ya, dari kalangan mereka yang menyelisihi apa yang telah Allah tetapkan, itu juga bentuk peribadatan. Makanya Nabi SAW bertanya kepada dia, ya, bukankah para rahib kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut menghalalkannya? Dia katakan, iya wahai Rasulullah. Bukankah para rahib kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkan? Ya wahai Rasulullah. Sehingga itulah yang dikatakan fatilka ibadatuhum. Maka itulah bentuk ibadah kalian kepada para rahib kalian. Ya. Sehingga di sini apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an, ya, Allah katakan halal, kita katakan halal, maka ucapan kita adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Manakala ketika ada yang mengatakan, oh itu haram, lalu kita ikuti dia, itu haram, maka itu adalah bentuk ibadah kita kepada selain Allah. Ya, juga sebaliknya. Ketika Allah tetapkan dalam Al-Quran ini adalah perbuatan yang haram, kita ucapkan ini haram, berarti kita beribadah kepada Allah. Manakala ketika ada yang mengucapkan ini halal dan kita ikuti penghalalannya, maka itu adalah bentuk ibadah kita kepada orang tersebut, dan ini adalah syirik ketaatan. Ya, sehingga apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai aturan, ya, maka tidak boleh ada satupun yang menyelisihinya. Siapapun yang menyelisihinya dan ada yang mengikutinya, maka orang-orang yang mengikuti itu mereka adalah orang-orang yang melakukan syirik ketaatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat adalah syirik kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah dalam hal kecintaan. Jadi sama cintanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Ada orang-orang yang menyembah, ya, sembahan-sembahan selain Allah yang mereka cintai sebagaimana cintanya mereka kepada Allah. Jadi sama, ya, cintanya mereka kepada patung-patung mereka itu sama dengan cintanya mereka kepada Allah. Cintanya mereka kepada sembahan-sembahan selain Allah itu sama dengan cintanya mereka kepada Allah, atau bahkan lebih, ya. Padahal Allah sebutkan walladzina amanu asyaddu hubban. Padahal orang-orang yang beriman itu mereka sangat cinta kepada Allah melebihi cintanya kepada apapun. Baik, ini 4, ya, macam bentuk kesyirikan yang dengannya kita mengetahui bahwasanya syirik besar itu bukan hanya satu bab, tetapi juga ada 4 pintu yang dengannya kita harus mewanti-wanti diri kita, orang-orang terdekat kita, keluarga kita dari akan terjerumus pada syirik-syirik besar ini. Wallahu taala. Silakan dilanjut. Tanya dulu Ustaz, ngomong saya ingat, takutnya nanti lupa kalau terakhir. Catat ya. Nah, silakan Ibu. Ya. Di surat Al-Ankabut 65 itu, yang syirik dakwah, syirik doa, itu kan kalimat terakhirnya tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Padahal kan judulnya itu syirik doa. Yang kan itu kan di awal ayat disebutkan, artinya ketika mereka dalam bahaya, dalam naik kapal itu, ketika dia terancam gitu ada bahaya, mereka berdoa kepada Allah. Itu kan Ustaz yang dimaksudkan memurnikan ketaatan itu. Yeah. Tapi tatkala mereka sudah selamat ke darat, itu mereka berbuat syirik. Itu kan artinya gini, apakah itu berarti ketika mereka di darat, itu ketika dia menemui sesuatu yang bahaya, itu doanya nggak kepada Allah lagi. Begitukah? Karena syirik doa kan ini maksudnya. Saya membayangkan syirik doa itu, saya itu membayangkan syirik doa itu doa kepada Allah juga doa kepada selain Allah. Bayangan saya seperti itu. Sementara di ayat ini kan nggak tergambarkan doa kepada Allah dan juga kepada selain Allah itu nggak tergambarkan di ayat ini. Maksud saya gitu loh. Gimana penjelasannya? Ya, jadi ayat ini berbicara tentang orang-orang yang
ketika mereka di lautan dalam posisi berbahaya, mereka doanya hanya kepada Allah. Doanya hanya kepada Allah. Tapi ketika Allah sudah selamatkan mereka sampai daratan, mereka bukan lagi berdoa kepada Allah, tetapi juga berdoa kepada selain Allah. Itulah dikatakan faidahum musyrikun, dan mereka langsung tiba-tiba kembali kepada kesyirikan. Dengan apa? Dengan berdoa kepada selain Allah. Di mana? Di daratan. Ya, itu penjelasannya gitu ya, Tat ya? Ya, Tat, paham sudah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Amin wa iyyakum. Baik. Dilanjut ya Ustaz ya. Syirik kecil. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Syirik kecil ada dua macam. Yang pertama yaitu syirik nyata atau zahir, yaitu syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan dihasankannya serta disahihkan oleh Al-Hakim. Termasuk di dalamnya adalah ucapan Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kehendakmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika ada seorang berkata kepada Nabi atas kehendak Allah dan kehendakmu, maka ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah engkau menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah? Katakanlah, hanya atas kehendak Allah saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Termasuk pula ucapan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan karena si fulan, yang benar adalah hendaknya diucapkan Masya Allahu thumma fulan, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kemudian kehendak si fulan. Walau lallahu thumma fulan, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala kemudian karena si fulan. Sebab kata summa atau kemudian menunjukkan tertib berurut, yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dan kamu tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah Rabb semesta alam. Surat At-Takwir ayat 29. Sedangkan waw dan maka untuk menunjukkan, sedangkan waw atau dan yang artinya dan maka untuk menunjukkan kebersamaan dan persekutuan, tidak menunjukkan tertib berurut. Termasuk dalam larangan ini adalah ucapan tidak ada penolong bagiku kecuali Allah Subhanahu wa taala dan engkau. Ini adalah atas berkah Allah Subhanahu wa taala dan berkahmu. Adapun yang berbentuk perbuatan adalah seperti memakai kalung atau benang sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya atau menggantungkan tamimah. Tamimah adalah sejenis jimat yang biasanya dikalungkan di leher anak-anak karena takut kena ain, penyakit mata, atau perbuatan lainnya. Jika ia berkeyakinan bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebab-sebab pengusir atau penangkal mara bahaya, maka ia termasuk syirik kecil. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Sedangkan jika ia berkeyakinan bahwa hal-hal tersebut bisa menolak atau mengusir mara bahaya, maka ia adalah syirik besar. Sebab ia berarti menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Ustaz. Baik. Baik. Untuk syirik kecil, jadi syirik besar sudah dibahas ada 4 bagian, 4 macam. Syirik kecil dikatakan bahwasanya
dia tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam, tetapi ia dapat mengurangi tauhid dan merupakan perantara atau wasilah kepada syirik besar. Jadi kalau tadi syirik besar itu mengeluarkan dari Islam dan menyebabkan orang itu kekal di neraka, maka syirik kecil itu tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, tetapi dia mengurangi tauhid, dan syirik kecil itu merupakan perantara kepada syirik besar. Jadi orang yang sudah melakukan syirik kecil itu akan lebih mudah untuk terjerumus kepada syirik besar, karena syirik kecil ini adalah perantara wasilah kepada syirik besar. Dikatakan bahwasanya syirik kecil itu ada dua macam. Ada yang nyata, zahir, dan ada yang tersembunyi, yaitu khafi. Baik, kita bahas dulu yang syirik nyata, syirik yang zahir. Syirik kecil yang zahir yaitu syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Syirik dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersumpah dengan nama selain nama Allah itu diantara hal yang menyebabkan seseorang jatuh kepada syirik kecil yang zahir. Rasulullah bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, ya, maka ia telah berbuat kufur atau syirik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Baik, di sini adalah dalil bahwasanya barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah SWT, maka hakikatnya dia telah melakukan kesyirikan. Termasuk diantaranya adalah ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Itu tadi contoh yang pertama. Bersumpah dengan selain Allah. Misalnya demi bapak atau demi ibu atau demi apapun itu, ya. Maka itu adalah syirik yang zahir dan syirik kecil. Begitu juga hal yang kedua yang dicontohkan adalah ucapan seseorang Masya Allah wa syi'ta atas kehendak Allah dan kehendak. Dia pakai dan di sini. Berarti kalau dan itu kan sejajar antara kehendak Allah dengan kehendakmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Lamma qala lahu rajulun, ketika ada seseorang yang berkata kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wahai Rasul. Maka Nabi seketika itu pula mengingkari apa yang diucapkan oleh sahabat ini. Dia katakan, Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan diriku sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah? Qul, katakanlah olehmu, Masya Allah wahdah, hanya atas kehendak Allah saja. Jadi ya namanya masyiah itu hanya kembali kepada Allah, tidak ada ya yang kembali kepada makhluknya, dan ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Termasuk pula ucapan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan. Yang benar adalah hendaknya diucapkan Masya Allahu thumma fulanun atau walaulallah thumma fulan. Atas kehendak Allah, kemudian kehendak si fulan. Kalau pakai kemudian baru boleh. Lalu kalau bukan karena Allah, kemudian karena si fulan, ini baru boleh. Kenapa? Nah, kalau kita pakai kemudian, berarti ya si fulan ini menjadi sebab ya setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti Allah. Tapi kalau kita pakai dan, maka ini sejajar kemampuan dan kekuasaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini ya bisa menjadi wasilah kepada syirik akbar, syirik besar. Ya. Ucapan-ucapan yang semisal ini ya, Masya Allah wa syi'ta atau lallahu walau lallahu wa fulan. Nah, ini adalah ucapan yang dapat menjadi wasilah
pengantar seseorang itu terjerumus dalam syirik besar. Tapi ini bukan syirik besar, ini semua adalah syirik kecil yang bisa menjadi wasilah kepada syirik besar. Dikatakan sebab kata thumma atau kemudian itu menunjukkan tertib yang berurut. Maksudnya apa? Allah dulu kan. Allah dulu. Kalau bukan karena Allah, selesai ya. Baru setelahnya karena si fulan. Yang berarti menjadikan kehendak hamba mengikuti kehendak Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin." Dan kalian tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Rabb semesta alam. Jadi kehendaknya manusia itu ngikut kepada kehendak Allah. Sedangkan wa atau dan, maka untuk menunjukkan kebersamaan dan persekutuan. Nah, itu bedanya kemudian dan ya. Kata dan kata kemudian itu berbeda. Kalau kemudian itu berarti mengikuti yang sebelumnya, di bawahnya dan ikut kepada sebelumnya. Kalau kata dan itu menunjukkan kebersamaan dan persekutuan. Misalnya kita katakan, ya hal-hal semacam ini dibahas lengkap dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu. Datang kepadaku Ahmad dan Ali. Datang kepadaku Ahmad dan Ali. Berarti ini menunjukkan Ahmad dan Ali datang bersamaan. Ya. Tapi kalau saya katakan datang kepadaku Ahmad, kemudian Ali. Berarti ini menunjukkan Ali itu datang setelah datangnya Ahmad. Dan mereka datang tidak bersamaan. Sedemikian detailnya. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya hal-hal yang semacam ini tidak boleh kita pakai dan. Kita harus pakai thumma, kemudian. Karena apapun yang dilakukan oleh makhluk itu kembali masyiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus Allah dulu yang pertama. Ya. Karena kalau kita pakai dan atau pakai wa, ini menunjukkan kebersamaan dan persekutuan. Tidak menunjukkan tertib berurut. Seperti termasuk dalam larangan ini adalah ucapan tidak ada penolong bagiku kecuali Allah dan engkau. Tidak ada penolong bagiku kecuali Allah dan engkau. Ya, ini juga syirik kecil yang zahir ya. Ini adalah atas berkah Allah dan berkahmu. Ini juga syirik kecil yang zahir ya. Bukan berarti kalau dia syirik kecil lalu kita acuhkan, tidak ya. Ini harus kita waspadai karena ini bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Adapun yang berbentuk perbuatan, kalau tadi ucapan ya, ucapan yang zahir. Syirik kecil ucapan yang zahir. Sekarang syirik kecil perbuatan yang zahir adalah seperti memakai kalung atau benang sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Atau menggantungkan tamimah. Tamimah itu adalah jimat yang biasanya dikalungkan di leher anak-anak. Ya. Karena takut kena ain, ya, penyakit mata, atau perbuatan lainnya. Jika ia berkeyakinan bahwa perbuatannya tersebut merupakan sebab-sebab pengusir atau penangkal mara bahaya, maka ia termasuk syirik kecil. Sebab Allah tidak menjadikan sebab-sebab hilangnya mara bahaya dengan hal-hal tersebut. Sedangkan jika ia berkeyakinan bahwa hal-hal tersebut bisa menolak atau mengusir mara bahaya, maka ia adalah syirik besar. Sebab ia berarti menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya seperti ini. Contoh dari perbuatan yang dia menjatuhkan seseorang kepada syirik kecil ya, adalah memakai jimat. Kalau ada seseorang yang memakai jimat ya, dengan keyakinan jimat itu adalah di antara sebab seseorang itu dilindungi oleh Allah. Ya. Ini syirik kecil. Kalau dia yakini jimat itu hanyalah sebab perantara yang dengannya Allah melindungi dirinya. Ini syirik kecil. Kapan jimat itu bisa menjadi syirik besar? Kalau dia yakini bahwasanya jimatnya itulah yang melindungi dirinya sendiri.
Ya, dia pergi safar membawa jimat dan dia berkeyakinan yang menjaga dia dalam perjalanan itu adalah si jimat ini. Barang ini, benda ini, maka itu adalah kesyirikan dan syirik besar. Kenapa? Karena dia telah menggantungkan dirinya kepada selain Allah. Jimat itu menjadi syirik kecil apabila niat dalam hatinya, ya, dia menjadikan jimat itu, ya, dan dia berkeyakinan bahwa dengan jimat itu Allah akan menjaganya. Jadi yang menjaga tetap Allah, yang melindungi tetap Allah. Hanya saja dia, ya, memakai sesuatu. Putus. Hilang suaranya. Ustadz kayaknya keluar ya. Nggak kelihatan. Yang memang menyelamatkan itu adalah Allah. Cuma pakai perantara si fulan ini, manusia ini. Tapi kalau dalam hatinya benar-benar dia yakini dan si penyelamat kehidupan dia ini yang menolong dia dari mara bahaya itu sama, ya, dalam kekuasaan, maka walaupun dengan ucapan yang seperti ini pun dia akan terjerumus dalam syirik besar. Ya, kita harus pandai dalam memilah dan memilih dalam kasus-kasus syirik kecil. Yang membedakan syirik kecil antara syirik kecil dengan syirik besar adalah niat, ya, tujuan, apa yang ada di dalam hati, keyakinan, akidah, keimanan. Nah, itu yang membedakan, ya. Jadi kalau seandainya itu diniatkan dengan yang salah, maka dia jatuh kepada syirik besar. Tapi kalau dia diniatkan dengan niat yang baik, hanya caranya yang salah, dia menjadi syirik kecil. Dan syirik kecil, sekali lagi kita ingatkan, merupakan wasilah perantara menuju syirik besar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan dilanjut. Syirik tersembunyi atau khafi. Baik. Afwan tadi Ustadz sempat hilang suaranya. Ya, sempat hilang ya. Tadi Iya, sempat hilang beberapa detik lah gitu, Ustadz. Ada telepon masuk tadi. Oh, nah. Baik. Tadi pembahasan apa yang hilang tadi suaranya? Tadi mengenai yang apa? Syirik kecil bagian apa tadi, yang jimat itu ya? Tamimah ya. Tamimah. Perlu diulangi tidak? Kayaknya langsung deh, nggak apa-apa, sudah paham, insya Allah. Nggak apa-apa, sudah paham ya. Baik. Jadi masalah syirik kecil itu kembali kepada niat saja. Nah. Baik, dilanjut Ustadz ya. Nah, silakan. 2. Syirik tersembunyi, khafi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ingin dipuji orang, riya, dan ingin didengar oleh orang, sum'ah, seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Misalnya dengan memperbagus sholatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya, atau ia melafazkan zikir dan memperindah suaranya dalam bacaan Al-Quran agar didengar orang lain, sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Jika riya itu mencampuri niat suatu amal, maka amal itu menjadi tertolak. Karena itu, ikhlas dalam beramal adalah suatu keharusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal solih dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Surat Al-Kahfi ayat 110. Nabi SAW bersabda, yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah, apa syirik kecil itu? Beliau SAW menjawab, yaitu riya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah. Termasuk di dalamnya adalah motivasi amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Nabi SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisah, dan celakalah hamba khomilah. Jika diberi, ia senang, tetapi jika tidak diberi, ia marah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, silakan dibaca. Dilanjut Ustaz. Footnote-nya apa? Oh, di footnote-nya. Di footnote. Nah, khomisah dan khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wool atau sutra dan diberi sulaman dan garis-garis yang menarik dan indah. Maksud ungkapan Rasulullah SAW, wallahu a'lam, dengan sabdanya tersebut adalah untuk menunjukkan orang yang sangat berambisi dengan kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba harta benda. Mereka itulah orang yang celaka dan sengsara. Baik. Syirik yang kedua dari syirik kecil adalah syirik al-khafi, itu syirik yang tersembunyi. Dikatakan bahwasanya syirik khafi atau syirik tersembunyi yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat. Ya, dalam hal keinginan dan niat. Seperti ingin dipuji orang yang riya dan ingin didengar orang lain, yaitu sum'ah. Kalau riya, bedanya riya dan sum'ah itu, riya itu ingin dilihat yang baik-baik oleh orang lain. Dia ingin apa yang dia lakukan itu dilihat oleh orang lain. Sedangkan sum'ah, apa yang diucapkan dari hal yang baik ingin didengar oleh orang lain. Jadi sama-sama ingin ya diketahui oleh orang lain dari perbuatan dan ucapannya. Itulah riya dan sum'ah. Kalau riya itu kepada penglihatan, sum'ah itu kepada pendengaran. Seperti melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Jadi yang seharusnya amalan itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, olehnya hanya dilakukan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Misalnya dengan memperbagus sholat. Misalnya dengan bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya. Atau ia melafazkan zikir dan memperindah suaranya dalam bacaan Al-Quran agar didengar oleh orang lain. Sehingga mereka menyanjung dan memujinya. Jika riya itu mencampuri niat suatu amal, maka amal itu menjadi tertolak. Karena itu ikhlas dalam beramal adalah suatu keharusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Baik, hal yang dibahas di sini tentang syirik yang tersembunyi atau syirkul khafi adalah ya, riya dan sum'ah. Riya ingin dilihat amalannya yang baik, sum'ah ingin didengar ucapannya yang baik. Sehingga contoh dari riya adalah bersedekah, ya, ingin sedekahnya ini dipuji oleh orang lain, dilihat oleh orang lain. Memperbagus salatnya agar dilihat oleh orang lain. Dan contoh yang sum'ah adalah misalnya melafazkan zikir agar didengar oleh orang lain. Memperindah suara dalam membaca Al-Quran agar dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Ya.
Maka hal itu dikatakan kalau seandainya mencampuri niat suatu amal, maka amal itu menjadi tertolak. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ingin untuk disekutukan dalam apapun. Begitu juga dalam hal niat. Kalau seandainya kita mulai niat suatu amal itu untuk Allah, lalu kemudian langsung terbesit dalam hati untuk dipuji oleh manusia dan amal itu diakhiri dengan niat tersebut, maka sesungguhnya amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengatakan ini bukan untukku, amalan ini untuk manusia, amalan ini untuk orang lain, amalan ini untuk makhluk, bukan untuk diriku. Sehingga dengannya amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga poinnya adalah ikhlas dalam beramal. Dalam arti kata mengharapkan ridho Allah dalam seluruh amal adalah suatu keharusan. Kalau mau amalan kita diterima oleh Allah, maka niatkanlah amalan itu untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah. Kalau ada niat yang lain, maka sudah dipastikan amalan itu tidak akan Allah terima dan amalan itu menjadi sia-sia. Maka disebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaknya dia mengerjakan amal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada siapapun. Nabi SAW menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asqar. Yang paling aku takuti atas kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, wa masyirkul asqar, apakah itu syirik yang kecil? Qala ar-riya. Beliau menjawab, syirik kecil itu adalah riya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baghawi dalam Syarah As-Sunnah. Kemudian dikatakan termasuk di dalamnya adalah motivasi amal untuk kepentingan duniawi, seperti orang yang menunaikan haji atau berjihad untuk mendapatkan harta benda. Nabi SAW bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radiyah, wa illam yu'ta sakhita. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, dan celakalah hamba khamilah. Jika diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia marah. Ya, khamisah dan khamilah adalah pakaian yang terbuat dari wol dan sutra dengan diberi sulaman atau garis-garis yang menarik dan indah. Intinya pakaian yang indah. Khamisah dan khamilah itu adalah pakaian yang indah. Maksud ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahu alam, dengan sabdanya tersebut adalah untuk menunjukkan orang yang sangat berambisi dengan kekayaan duniawi sehingga menjadi hamba dari harta benda. Mereka itulah orang-orang yang celaka dan sengsara. Ya. Di sini Nabi mengatakan celakalah hamba dinar, yaitu yang menghambakan dirinya kepada uang, kepada dinar. Celakalah hamba dirham, yaitu orang yang menghambakan dirinya kepada dirham. Celakalah hamba khamisah, hamba khamilah. Celakalah orang-orang yang menghambakan dirinya kepada kain, kepada baju, kepada style, merek, dan yang lainnya. Ya, inu'tiya radiyah. Kalau saatnya dia beramal amalan soleh, kemudian dikasih harta benda itu, dia senang. Wa ilam yu'ta sakhita. Tapi kalau dia sudah capek-capek beramal soleh, tapi tidak dikasih harta benda tersebut, dia malah marah. Kenapa dia marah? Karena dia nggak mengharapkan ridha Allah. Ya. Cukuplah ridha Allah itu baginya. Kalau seandainya dia amalkan amalan yang baik, dia pasti akan mendapatkan ridha dari Allah, gitu kan. Tapi ketika dia tidak mendapatkan harta benda, dia malah marah. Berarti yang dia niatkan itu bukanlah ridha Allah, tetapi yang dia niatkan adalah harta benda dari apa yang dia lakukan dari kebaikan di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, itulah yang dapat kita sampaikan insyaallah pada kesempatan kali ini. Pembagian tentang syirik, syirik yang besar itu terbagi menjadi 4, yaitu syirik dalam doa, syirik dalam niat, keinginan dan tujuan, syirik ketaatan, dan syirik cinta atau mahabbah. Kemudian syirik yang kedua adalah syirik kecil, terbagi menjadi 2, yang nyata dan yang tersembunyi. Yang nyata ya itu contohnya bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama selain Allah, kemudian mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena si fulan, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, ya. Kemudian mengatakan tidak ada penolong bagiku kecuali Allah dan si fulan, ya.
Nah, ini adalah contoh perbuatan syirik kecil yang zahir dari ucapan. Nah, dari perbuatan contohnya adalah menggunakan jimat. Kemudian yang kedua adalah syirik tersembunyi khafi, yaitu riya dan sum'ah. Dan sudah kita bahas dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang larangan untuk riya dan sum'ah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan serta didakwahkan. Semoga Allah taala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita beralih ke sesi tanya dan jawab. Mungkin dibuka dari Ana dulu Ustaz. Ana ada yang ingin ditanyakan. Di sini dalam bab syirik besar dan syirik kecil, ini ada syirik niat dan keinginan juga Ustaz. Di syirik besar ada syirik niat dan keinginan. Ustaz, di syirik tersembunyi juga ada keinginan dan niat. Nah, itu mungkin mohon dijelaskan kembali Ustaz perbedaannya Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Baik. Syirik niat yang ada di dosa syirik yang besar itu kalau memang ya apa yang dia niatkan itu dari awal bukan karena Allah. Jadi dari A sampai Z, dari awal sampai akhir ya, dia lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lingkupnya itu lebih luas dan lebih umum dibandingkan dengan syirik yang riya dan sum'ah. Kalau riya dan sum'ah itu berawal dari niat untuk Allah. Dia sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ya datang orang lewat. Nah, orang ini dia ingin dalam hatinya menunjukkan kepada orang tersebut bahwasanya sholatnya ini adalah sholat yang benar, sholat yang baik, sehingga dibenar-benarkan atau dibagus-baguskan atau diindah-indahkan sholatnya. Jadi dia terbesit dalam hatinya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi pondasi dasar. Kalau di dalam syirik akbar, syirik yang besar, niat kepada selain Allah itu menjadi pondasi dasar atas amalan itu. Jadi dari awal memang niatnya bukan untuk Allah. Misalnya dia ya nyembelihnya bukan untuk Allah, untuk roh penunggu rumahnya supaya dia nggak diganggu, untuk penjaga kebunnya supaya kebunnya ya berbuah dan tidak kena paceklik misalnya. Jadi dari awal itu niatnya bukan untuk Allah, tapi untuk selain Allah dari awal sampai akhir. Tapi kalau riya sum'ah awalnya pondasinya untuk Allah, kemudian dirusak oleh niat-niat yang datang setelahnya. Ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Nah, insya Allah paham ya perbedaannya. Amin. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Jadi bedanya Pondasinya Ustaz ya, kalau awal, kalau ya. memang dia karena selain Allah, dia masuknya ke syirkul akbar. Ya. Tapi kalau pondasinya untuk Allah kemudian dirusak, berubah gitu Ustaz ya. Maka dia menjadi syirkul asghar. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas penjelasannya. Baik, kepada jemaah yang ingin bertanya dipersilakan. Fadhili. Apa Ustaz? Ana mau tanya mengenai syirik hukmi atau syirik hukum. Apakah ini termasuk kategori syirik besar atau kecilkah Ustaz? Syirik ketaatan. Maksudnya syirik ketaatan ya? Nah, iya, syirik hukum maksudnya syirik ketaatan. Dia masuknya ke syirkul akbar. Bukan syirik kecil, syirkul akbar. Berarti jika seseorang, kita kan hidup di negara ini Ustaz. Jika kita ikut mendukung apa yang diterapkan di
hukum yang diterapkan di negara ini itu termasuk masuk ke syirik akbar kan Ustaz ya? Gini, saya kasih contoh ya, supaya lebih detail. Ibu tadi siapa namanya Ibu? Ummu Fatih ya? Nah, Nah, Ummu Fatih ngikut nggak sama kita di pembahasan jilid yang pertama? Kitab Tauhid jilid yang pertama sudah ikut belum? kalau jilid pertama Ana nggak ikut Ustaz. Oke, di jilid yang pertama nanti coba tolong ya setelah ini Ummu Fatih buka di pembahasan Tauhid uluhiyah kalau tidak salah, atau rububiyah. Di situ ada pembahasan tentang namanya tasyri'. Tasyri' ya. Tasyri' itu adalah membuat undang-undang atau syariat. Baik. Di situ dijelaskan bahwasanya seorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu bisa jatuh ke dalam tasyri' dan itu adalah kufur akbar. Dan yang dimaksud dalam ini adalah syirik dalam ketaatan. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya kan dalam Al-Qur'an Allah jelaskan tuh dengan lantang bahwasanya khamr itu haram. Dalam hadis juga dikatakan khamr itu haram. Nah, kemudian siapapun itu kalau dia mengatakan khamr itu halal, siapapun itu, saya katakan siapapun itu, masuk ke situ pemimpin, ya, masuk di situ ketua, masuk di situ bahkan pasangan sekalipun, atau bahkan misalnya teman atau bos di perusahaan, pimpinan, ya, itu dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan dia jatuh dalam ya kekufuran, kesyirikan. Karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengubah aturannya Allah. Nah, kalau ada yang mengikuti ini bagaimana? Oh, ini halal. Padahal dia tahu Allah telah mengharamkan dalam Al-Quran, tapi dia katakan ini halal. Berarti orang ini telah mengikuti dan orang ini dikatakan syirik ketaatan. Ya, kalau dia ikuti, dia baru dikatakan orang ini telah melakukan syirik ketaatan. Itu kalau dia ikuti. Tapi kalau dia tidak ikuti ya tidak. Gitu kan? Kalau dia tidak mengikuti penghalalan khamr yang dikatakan oleh pimpinannya, maka di sini tidak dikatakan sebagai syirik ketaatan. Tapi kalau dia ikuti, ya itu halal, khamr itu halal. Gitu juga contoh yang lain misalnya ya perzinahan misalnya. Perzinahan dalam Al-Quran Allah katakan haram. Lalu kalau ada yang mengatakan perzinahan itu halal, ya, orang itu yang mengatakan perzinahan halal disebut dalam istilah syariat sebagai musyarri', orang yang membuat aturan tandingan selain Allah. Nah, orang lain yang mengikuti penghalalan dari zina itu disebut sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan syirik ketaatan. Tapi kalau mereka tidak mengikuti ya tidak jatuhnya. Nah, itu secara lebih terperincinya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ini berhubungan dengan waktu corona yang kemarin itu kan ada aturan kalau di masjid itu harus jarak 1 meter ya kalau nggak salah itu. Jika seseorang itu mengikuti aturan itu, apa masuk juga Ustaz? Enggak masuk. Itu bukan ranah penghalalan dan pengharaman di dalam apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Itu masuk ke dalam ranah ijtihadi dalam permasalahan fikih. Ya, itu masuk ke dalam ranah ijtihadi dalam permasalahan fikih. Itu tidak menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam syirik ketaatan. Berarti juga ini tuh bukan termasuk merubah aturan yang telah dicontohkan Rasul? Bukan, di sini kalau dia menghalalkan ya, yang dikatakan ketaatan itu Allah katakan halal, dia katakan haram. Allah katakan haram, dia katakan halal, ya. Kalau kita buka bab ini dengan sangat lebar dan sangat luas, apapun yang menyelisihi ya, itu masuk dalam syirik ketaatan,
berarti kita akan mengkafirkan banyak ulama fuqaha. Itu konsekuensinya. Kita akan mengkafirkan para a'imah fuqaha, para ulama fuqaha. Dan ini pernah Anda dapatkan di Sudan, ya. Ada seseorang yang dia mengkafirkan Imam Syafi'i, dia mengkafirkan Imam Malik bin Anas, dia mengkafirkan banyak sekali dari para imam fuqaha dikarenakan apa? Ijtihad mereka dalam fikih itu berbeda dengan ijtihad dia dalam fikih. Oh, ini bahaya sekali kalau semacam ini, ya. Ini sekarang kita itu ya melihat suatu permasalahan dalam permasalahan usul akidah, ya, bukan permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Bukan permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Allah taala alam. Syukran Ustaz. Nah, afwan. Baik, jazakillah khair pada jemaah yang telah bertanya. Pada Ustadz, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan. Amin. Baik, pada jemaah lain yang ingin bertanya dipersilahkan kembali. Ustaz, tanya lagi. Nah, silakan. Kan kalau ini tentang sumpah. Kalau zaman dulu memang ada sumpahnya itu mengatakan demi bintang. Mereka menyebutkan makhluk-makhluk yang besar, ya, makhluk Allah yang besar. Demi bintang, demi matahari. Tapi kalau zaman sekarang kan tidak ada, Ustaz. Hampir tidak ada, ya. Atau saya belum pernah menemui lah orang tuh bersumpah kemudian mereka mengatakan demi apa yang makhluk Allah yang besar. Artinya seperti zaman dulu kan tidak ada. Mereka selalu bersumpah itu secara kadang-kadang secara spontan, demi Allah aku tuh nggak melakukan. Kan suka begitu kan, Ustaz. Demi Allah, artinya semuanya mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nah, kemudian kan, jadi kalau misalnya diterapkan dengan pelajaran tadi, yang mereka bersumpah dengan selain Allah, dan penjelasannya dan contohnya adalah yang dilakukan di zaman dulu juga, itu kan tidak terjadi. Nah, sekarang kan mereka mengatakan demi Allah, tidak atas nama makhluk, tapi demi Allah. Cuman kan yang demi Allah kan itu adalah isinya loh Ustaz, yang dilaksanakan kan menyelisihi perintah Allah. Kan gitu kan Ustaz, realita ya, wakilnya kan gitu ya sekarang ya Ustaz. Itu kan Ustaz. Itu gimana tuh? Nah, dilanjut Ibu tadi bagaimana? Diulang kah? Nah, silakan diulang. Ini tentang sumpah. Kalau zaman dulu memang Ya. terjadi sumpah itu dia mengatakan demi makhluk-makhluk Allah yang besar. Artinya memang mereka bersumpah dengan selain Allah. Kalau zaman sekarang, saya belum pernah ketemu orang bersumpah itu demi makhluk-makhluk Allah yang besar, yang seperti dulu. Nggak ada. Saya belum menemukan, sorry, bukan ada, tapi saya belum menemukan. Nah, yang sekarang kan yang ada adalah mereka bersumpah demi Allah, dengan nama Allah, tetapi justru sekarang yang dia laksanakan kan malah bukannya perintah Allah yang dia taati. Demi Allah aku tuh mentaati, realitanya kan mentaati yang lain. Jadi kayak apa tuh? Jadi maksudnya apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang diamalkan gitu ya? Dia bersumpah demi Allah.
mengatakan demi Allah. Tetapi dalam Ya, yang dilakukan itu kan bukan ketaatan kepada Allah. Jadi aku ini bersumpah demi Allah aku tuh taat baik. kepadanya. Nyana bukan Allah padahal. Gimana tuh? Ya. Ya, kalau memang ya sekarang gini, yang mereka lakukan itu adalah sebuah kemaksiatan kepada Allah, tetapi mereka bersumpah dengan nama Allah seperti itu ya. Itu nanti akan disidang sama Allah Subhanahu wa taala, nanti urusannya sama Allah itu. Ya. Kita di sini di hidup di dunia ini hanya diperintah untuk menghukumi secara zahir perbuatan mereka. Yang mereka lakukan adalah kesyirikan. Misalnya. Baik kita katakan ini kesyirikan. Mereka lakukan kekufuran, kita katakan ini kekufuran. Ya. Mereka melakukan kefasikan, kita katakan ini kefasikan. Mereka lakukan kezaliman, kita katakan ini kezaliman. Walaupun mereka memperindah ucapan, memperindah kezaliman, memperindah kekufuran dan kesyirikan mereka dengan sumpah atas nama Allah, itu tidak mengurangi sedikit pun dari isi ya kesyirikan dan isi kekufuran yang mereka lakukan. Dan itu nanti diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat Allah yang akan mengadili dan menghukumi mereka. Kita di sini hanya ya, menghukumi secara zahir saja dari apa yang nampak dari mereka. Nah, itu artinya ketika kita menemui yang seperti itu, kita sebatas mengatakan perbuatan ini adalah kekufuran, perbuatan ini itu adalah kesyirikan. Stop, situ aja kah? Meskipun pelajarannya nih, kalau syirik besar, kan dia membatalkan Islam dan itu maksudnya gitu. Jadi hanya stop di situ aja ya Ustaz ya. Ini perbuatan syirik, ini perbuatan kafir, gitu aja ya. iya tentunya kalau memang sudah tidak ada mawani penghalang dan sudah terpenuhi syurut, bisa saja orang menghukumi bukan hanya perbuatannya saja, tetapi orangnya sudah jatuh dalam kesyirikan. Paham enggak? Kan ada aturannya kan? Iya, ada Dalam juklaknya takdir itu tersendiri. ada penghalang, Ya. ada syarat. Ya. Ya, kalau memang sudah terpenuhi ya sudah jelas ya sudah. Iya. Ya Tat, tenun. Nah, barakallah. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Ada jemaah yang telah bertanya dan juga atas penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Mungkin satu pertanyaan terakhir bagi jemaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Hertianda. Mau menanyakan tentang ini Ustadz. Jadi kan tadi kan sudah dijelaskan sama Ustadz ya, yang tentang syirik besar, syirik kecil. Bagaimana kalau misalnya gini ada suatu suku yang kalau lahiran tuh apa sih namanya hari-harinya tuh dipakai lampu gitu loh, pakai lampu supaya terang katanya supaya anaknya nanti begini. Nah sementara si orang tua yang anak bayi ini dia tidak mempercayai, tapi karena itu yang melakukan itu mertuanya, jadi apa sih namanya ya ikut-ikut aja gitu Ustaz, ikut aja ya udah biarin aja lah katanya gitu kata si anak ini yang dari orang tua dari si bayi ini. Nah jadi padahal itu sebenarnya kan termasuk syirik ya, dia menginginkan bahwa nanti anaknya akan apa sih kan dipakai macam-macam tuh, ada pensil atau apa gitu pokoknya gitu deh, ada suatu adat yang begitu. Nah jadi kalau kayak gitu apakah orang tua dari si anak ini kena hukum syirik gitu Ustaz? Karena dia sekedar mematuhi, ya udahlah bukan bodo amat, jadi karena orang tuanya mertua jadi nggak enak juga dia gitu sebagai ininya gitu, mantunya gitu Ustaz. Jadi menurut antum gimana nih hukumnya seperti ini? Afwan. Ya, itu jatuhnya ke jimat berarti Bu ya. Jimat tadi dia memakaikan biasanya orang itu dipakein peniti gitu ya, kemudian dikasih apa gitu dimasukin ke plastik, dipeniti, didekatkan di bayinya. Ini jelas jimat ya. Apalagi bukan, tadi Ustaz, sudah disebutkan tentang ari-ari yang ditanam. Afwan Ustaz, bukan ke anaknya Ustaz, tapi maksudnya ari-arinya tuh dikuburnya tuh
pakai lampu, pakai. Baik, Jadi keyakinannya apa? Keyakinan dari mengubur ari-ari itu apa? katanya tuh ya dia adab dari leluhur dia gitu. Ini kata orang tuanya, tapi kalau saya pernah dengar juga dari orang lain juga ada pernah supaya ini anak nanti masa depannya bagus, terus nanti biar pergi jauh apa gimana, pokoknya ada sesuatu yang ininya lah gitu. Apa Baik. namanya diinikan Kalau digini. Kalau keyakinan sebaiknya itu mengatakan, ya, kalau keyakinan itu mengatakan bahwasanya ini nanti masa depannya bagus, dia akan terjaga dari berbagai mara bahaya. Baik. Terjaga dari mara bahaya. Yang menjaga siapa? Kalau keyakinan mereka mengatakan yang menjaga tetap Allah, sedangkan ini sekedar hanya wasilah saja, maka kita katakan ini syirik asghar. Gitu ya. Tapi kalau seandainya mereka katakan yang menjaga anak ini, yaitu roh nanti yang menjaga janin ini atau menjaga ari-ari ini. Atau jin yang menjaga ari-ari ini, dialah yang akan menjaga anak itu. Nah, ini berarti syirik akbar. Jadi tergantung dari niatnya tadi. Seperti apa dia berkeyakinan, seperti apa dia berakidah, dari situlah kita bisa menjatuhkan secara pasti apakah ini syirik besar atau syirik kecil. Kita tanya dulu, akidah ini meyakini seperti apa. Kalau misalnya cuma ya sekedar ada tradisi, kita katakan ini hal-hal yang bid'ah. Ya, tidak ada ajarannya seperti itu. Bahkan bisa menjerumus kepada syirik asghar. Gitu. Tapi kalau mereka katakan ini adalah perbuatan yang dengannya anak ini bisa dijaga oleh orang atau makhluk yang menjaga ari-ari yang ditanam, misalnya gini, sebagai barteran lah, kita kasih ari-ari ke jin ini barternya menjaga anak kita. Nah, ini berarti apa? Ini kesyirikan dan syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Baik, kalau seandainya yang dilakukan itu adalah orang tuanya atau mertuanya melakukan, di sini tidak boleh ditaati, ya. Tidak boleh ditaati oleh menantu manapun. Ya, dia harus ya, menjaga anaknya dari berbagai mara bahaya. Kenapa kita katakan mara bahaya? Ya, keyakinan-keyakinan yang seperti ini, ya, itu mayoritas banyak yang mendatangkan jin khodam, ya, jin khodam. Malah itu akan menjadi mara bahaya bagi si anak ini kalau besar. Jadi ini bukan lagi pembahasan tentang dosa syirik akbar syirik kecil. Kalau itu sudah selesai. Ya, ini untuk masa depan si anak ini. Kalau mereka katakan anak ini akan masa depannya bagus, kemudian terjaga, ini kita katakan bohong dan dusta. Anak ini hidupnya ke depannya malah sengsara. Kenapa? Dia akan digentayangi, dia akan diganggu, dia akan diberat-beratkan untuk ibadah oleh jin. Dan dikatakan oleh orang-orang sebagai anak-anak indigo. Ya, banyak orang-orang yang indigo itu kecilnya seperti itu kan. Ya, dengan dalih ada tradisi kearifan lokal dan yang lainnya. Jadi bukan hanya itu bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus kepada syirik kecil ataupun syirik besar, tetapi itu juga bisa membahayakan masa depan si bayi atau anak ini. Sehingga dari inilah orang tua itu dia memiliki hak yang mutlak terhadap masa depan anaknya. Ya, tidak bisa terserah mertua atau tidak bisa terserah orang tua ya dari si ibu dari anaknya. Dia harus ya menyelamatkan anaknya itu dari mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Allah Taala. ya Ustadz, ya kalau misalnya dia cuman apa namanya semacam kayak apa ya, ya cuma melaksanakan tradisi aja gitu, nggak ada maksud apa-apa gitu. Nah itu insya Allah nggak apa-apa kali ya Ya, Ustadz. Maksudnya tradisi tradisi dari kalau orang tuanya dulu gitu gini gitu. Tapi apa namanya tidak ada maksud untuk apa-apa dia bilang katanya begitu. Nah itu kalau kayak gitu mungkin nggak apa-apa kali ya. Jadi tradisi aja, jadi tergantung niatnya lagi, kembali lagi. ya kalau ya kembali lagi ke niatnya. Kalau memang dia lakukan benar-benar polos sekali, lugu sekali, nggak tahu apa-apa, benar-benar cuma ngikuti, ya itu masuk dalam perkara yang bid'ah. Jadi paling kecil itu bid'ah. Oh Ya, dalam paling kecil itu perkara yang bid'ah. iya iya. Perkara yang tidak pernah diajarkan. Ya, oke Ustadz, jazakallahu khair. Nah, insya Allah. Barakallahu fiik. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik.
wabarakatuh fikum pada jamaah yang telah bertanya dan juga jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz Abu Ayyub. Baik, sebelum kajian kita akhiri, Ana mewakili jamaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Al-Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjadikan kita hambanya yang masuk ke dalam surga Firdausnya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, ya.